silakan. Jadi boleh tepuk tangan dulu tuh oleh kepada Ustaz Tia. Nah, ini pemateri tetap kita nih nanti selama Kopdar sampai pertemuan Yaumil Kiamah yang setianya sampai MBG eureun. Nah, jadi orang mau leleh ke MBG, mun MBG terus gerak sampai sebelum kiamat kita juga sama lah kira-kira begitu. Nah, itu Ustaz Tia paling itu aja perkenalan dari kita mah. Sementara nanti selanjutnya dilanjutkan terus oleh Ustaz Tia. Ini oh iya sebelum itu juga saya mau ngasih tahu nanti materi kita ini sebetulnya kadang-kadang nggak lama, bisa mungkin sejam atau mungkin kurang atau mungkin lebih sedikit. Nah setelah itu waktu kita tuh kan maksimal sampai jam 10 ya Kang. Barangkali nanti setelah kematerian teman-teman mau diskusi, mau nanya, mau menegaskan, mau menyanggah bahkan gitu. Feel free untuk melakukan itu silahkan karena ini ruang terbuka untuk diskusi. Tapi kita minta dikasih waktu dulu untuk Pak Materi bisa memberikan penjelasan. Gitu ya. Jadi silakan senyaman mungkin kalau ngerasakan iya kopinya habis CF, sayina habis CF, mangga tinggal refill atau nanti minta tolong ke panitia yang bisa bantu. Begitu ya. Atur nuhun sekali lagi yang sudah datang. Kemudian Ustadz juga saya terima kasih banyak sudah datang. Ini menemani Ustadz Tia mah kudu di bodyguardan tinggal Kang Budi pakai bodyguard khusus ya juga Justin Bieber gitu nya. Loh, ada Kang Tony juga nih dan kawan-kawan. Bolehlah sebelum dimulai ya, digeser dulu aja. Ahlan wasalan Kang Tony, ayo just sareng Abi Labdi. Jai. Kang Jai nih, silahkan. Terus nanti jangan kagetnya kalau ada yang tanya-tanya, sahana mina tiasa nyuhun ke nomor anak, eta teh keur ngabsen eta teh nya. Soalnya tuh mau keras absen jadi antum kan nanya nya. Kang Septa gitu. Ya, silakan Kang Tony, Ayoyo sama Kang Jai. Bisa duduk di meja aja ya yang sudah disediakan biar duduknya lebih nyaman, nyimpan kopinya juga enak gitu. Kita udah nyediain kopi juga Kang Haris. Kang Haris sih multitasking. Biar Ridwan teh saya lihat, tapi kayaknya pulang ke Nanon gitu Kang Septa. Oh, dekat dia. Oh iya, tapi kan dia mau. Oh, kan dia siap. Terus kita juga sebelum mulai ke Satya, jadi kalau teman-teman yang ikut di Kopdar 1 mungkin sampai Kopdar yang ke-13 atau 14 saya lupa. Kalau teman-teman masih ingat sama Kang Yuda, ada yang ingat sama Kang Yuda yang dia suka pakai kacamata tuh? Yang bolak-balik suka sama mirip-mirip kayak Rizky pakai kacamata, terus suka apa ngambil dokumentasi dan lain-lain. Beliau sampai detik ini masih apa ya sedang pengkondisian karena ini juga saya sekaligus meminta doa kepada teman-teman doa yang tulus gitu ya untuk kesembuhan istri beliau yang sampai hari ini udah mungkin hampir seminggu lebihnya Kang ya. Semingguan. Seminggu kurang ya. Seminggu ya Sabtu kemarin. Oh, seminggu. Dalam proses perawatan di Rumah Sakit Welas Asih. Jadi memang dalam kondisi yang kalau saya di posisi beliau juga mungkin akan ada perasaan yang sama gelisahnya, gundahnya begitu ya. Jadi saya sekali lagi minta tolong ke teman-teman untuk kita doakan Kang Yuda, beliau sendiri sabar, keluarganya tabah dan istrinya lekas diberikan kesembuhan. Amin ya, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja Ustadz ya, tidak berlama-lama saya kembalikan kepada saya berikan waktu dan kesempatan kepada Ustadz ya untuk menjelaskan Kopdar 17 dengan tema nikmat tipu-tipu. Enak dirasa tapi pelan-pelan ngambil kendali. Itu saja, silahkan Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhal hadirun usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal tu'sirunal hayatad dunya Sadaqallahul alim wa sadaqah. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan
karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat yang penuh dengan keberkahan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan menjadi umatnya yang terbaik, yang senantiasa setia terhadap ajaran yang beliau bawa dan setia terhadap sunnah-sunnahnya, sehingga kita layak kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat sekalian, ini berat bagi saya sih, apalagi disaksikan oleh suhunya para suhu. Sugan yang kabur itu pemateri. Ayah kena di dia matulah konang saya. Tapi kebetulan saya juga bawa guru saya, ya, Prof. Ardi dari Ranca Manyar. Jadi lamun salah saya timul ya, tinggal meledok. Nanti mungkin beliau yang bisa mengoreksi atau menambahkan. Kalau saya sengaja, tadinya mau bawa menantunya ke sini, ya, cuman ada kendala dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan bisa dikondisikan di pekan depan. Insya Allah nanti pasukan dari Ranca Manyar akan diboyong ke sini ya, tiap malam Sabtu. Ya. Baik, sahabat sekalian, ini kopdar ke-17 ini sampai ke berapa ini kopdar? Tiap minggu aja kita. Tiap minggu terus ya, gas. Nah, temanya itu nikmat tipu-tipu, ya. Kalau berbicara kenikmatan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Tetapi ada yang nikmat asli, ada juga yang nikmatnya itu tipu-tipu. Dirasa memang nikmat, tetapi nikmat itu ternyata menipu. Nah, nanti kita akan coba jelaskan. Rasanya memang enak, gitu ya. Tetapi enaknya rasa itu kemudian pelan-pelan ngambil kendali. Seseorang akan dikendalikan oleh nikmat yang sedikit itu. Ya. Ngarokok sabatang ngeunahnya. Tapi nipu cek ngetara ngarokok. Dipain nanti adanya. Yang dia. Jadi nikmat yang sedikit itu pelan-pelan mengambil kendali. Ya. Seseorang akan digiring atau dikendalikan oleh rasa itu, nikmat yang sedikit. Ya. Kalau berbicara nikmat, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan nikmat itu ke seluruh makhluknya di muka bumi, ya, Rahmannya itu. Makanya di surat Al-Fatihah ayat pertama, ya, Bismillahirrahmanirrahim itu yang kita baca tiap hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan Rahmannya itu kepada seluruh makhluknya, tak terkecuali dek Yahudi, dek kafir, dek Majusi, Allah kasih semua. Ya. Dan Rahman itu satu. Menurut Imam Ibnu Katsir itu, Allah itu Rahmannya itu memberinya itu satu. Rahman itu ada 100 kata Imam Ibnu Katsir. Yang diturunkan ke dunia itu cuma satu. Dibagi 8 miliar manusia, dibagi makhluk-makhluk yang ada di muka bumi, tidak habis-habis sampai saat ini. Ya. Semua diberikan oleh Allah. Tetapi yang sisanya, yang 99-nya itu, rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diberikan kepada sembarang orang.
Gitu. Ya. Hanya orang-orang yang beriman yang akan Allah berikan rohimnya itu. Dan rohim itu di akhirat. Kalau Rahman semuanya merasakan. Ya. Semua. Sebelum dilanjut, barangkali nih mah Ya. teman-teman yang sebelah sini aman, masih kelihatan nggak? Amannya Oh, iya. pilih hente, maksudnya boleh tuh geser ke sana biar lebih Boleh, nyaman. silakan. Pokoknya Masih mah terlihat nyari jelas. tempat yang nyaman aja dan materinya termasuk Ustadznya juga kelihatan. Karena Ustadznya udah touch up. Suaranya jelas ya. Ya. Siap. Nah itu. Dan kita hari ini lebih memilih nikmat yang sedikit itu. Bukan kita ya, kebanyakan orang. Mudah-mudahan dengan materi ini kita tidak memilih itu. Dengan disampaikannya materi ini, kita tidak memilih yang sedikit itu. Yang sedikit, nipu deh. Ya. Saya lanjut. Nah, ini buat anak-anak tongkrongan ya. Kita berbicara realita hari ini. Kalau mau nongkrong dari rumah, niatnya sebentar. Cuman ngopi lah, kayak rokok 2 batang balik gitu ya. Tapi tiba-tiba parat sampai pagi. Ya. Ini masih mending. Kalau tiba-tiba sadar jual isuk-isuk. Masih mending. Tapi kalau tiba-tiba sadarnya itu ayah di alam kubur. Ya. Ini masih mending, masih sadar. Ya. Tongkrongan sampai malam terasa hidup. Bahkan terasa lebih asik dibanding misalnya hanya ngumpul dengan keluarga, kan biasanya begitu ya. Kadang-kadang kita itu yang beristri lah. Yang sudah beristri ngobrol jeung pamajikan masa roream. Tapi kalau sudah nongkrong sama teman-teman asik. Ini juga catatan ya yang membuat istri cemburu itu bukan hanya ke perempuan ternyata. Teman tongkrongan. Ya, teman tongkrongan. Jeung babaturan mah meni resep, meni asik. Itu saya pernah rasakan itu sebetulnya. Pernah rasakan. Padahal saya ngumpul itu bukan di jalanan gitu. Di jamaah masjid pun istri bisa seperti itu. Ini sedikit lah bagi yang sudah memiliki istri. Nongkrong sampai malam, bahkan sampai pagi, terasa hidup, terasa nikmat, kemudian enjoy-nya. Nongkrong emang enak sih ya. Prop ya enak ya. Kita sampai lupa keluarga dan sebagainya. Nongkrong sampai jam 2 malam sebagainya. Walaupun yang dibicarakan itu sesuatu yang positif gitu. Apalagi kalau berbicara tongkrongan sampai malam bahkan sampai pagi yang dibicarakan itu tidak ada maknanya sama sekali. Apa coba kira-kira anak-anak hari ini nongkrong di jalanan atau dimanapun ya, nongkrong sama teman-temannya, berbicara apa? Apa yang dibicarakan? Ada manfaat nggak buat kehidupan? Atau manfaat yang lebih jauhnya gitu. Manfaat kita kelak di hadapan Allah. Nongkrong sampai pagi. Ketawa tanpa beban, ya. Wah, seserian di tongkrongan, bebeakan. Tapi dengan keluarga, pusing. Kemudian, apalagi kalau ditambah minum homer ya. Naik, pikiran hilang sebentar, terasa ringan. Happy, ya. Seenak pisan. Hidup itu terasa tanpa beban. Atau misalnya ada sekelompok orang yang main HP berjam-jam. Ya. Scroll tanpa arah dari satu konten ke konten lain. Kan begitu? Ya. Kalau udah main HP itu biasanya lupa. Bahkan dipanggil sama anak pun tengah denge. Ya. Itu kejadian. Saking asiknya main HP,
Dipanggil ku anak, dipanggil ku istri ge henteu volumena naik mah teu ngalieu. Itu realita kita hari ini. Ya, lihat konten. Waktu habis berjam-jam tanpa lewat. Ini nyata dan terasa. Padahal kalau berbicara waktu, Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah atas nama waktu. Ya, suratnya pendek. Bahkan itu jadi surat favorit kita di dalam sholat. Ya, wal ashr. Demi waktu. Allah itu bersumpah. Sumpahnya itu atas nama waktu. Ya. Para ulama yang lain menafsirkan wal ashr. Demi waktu asar. Ya. Innal insana lafi husr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kita itu hari ini ya ada di dalam waktu di dunia ini ya, mengarungi waktu, hakikatnya ada di dalam kerugian. Kalau berbicara rugi, coba bayangkan. Kalau kita berbicara rugi, ya, tukang dagang, kalau rugi gimana? Ya, sedih, kemudian kecewa. Ya. Padahal Allah itu bersumpah. Semua manusia hakikatnya dalam kerugian. Kalau waktunya itu tidak digunakan tidak digunakan sebaik mungkin. Ya. Coba 24 jam waktu yang kita miliki satu hari satu malam kira-kira dipakai untuk apa? Kurang kita hisab, hitung-hitungannya. Tidur berapa jam? 8 lah normalnya ya. Tambah tidur siang. Sejam menosok ya. Udah 9 jam. Ambil main HP berapa jam sehari? Hah? Main HP? Ya, screen time masing-masing. Coba tiap menit bahkan nih. Udang sare biasanya kalau langsung kena HP. Ya. Ya minimal kan lihat jam ya. Kena HP itu. Tuh saking ruginya hakikatnya waktu bagi manusia, kita rugi. Main HP. Kemudian apa lagi? Ngopi, udut, nusap udut. Terus sisanya buat apa? Ini nyata dan terasa. Tetapi kecuali innal insana lafi yusrin illal ladina amanu wa amilus solihat. Nah, pengecualian. Nah, kita hari ini jangan sampai jadi manusia yang berada di muka bumi ini yang memiliki waktu. Jangan sampai rugi. Ya. Pengecualiannya tadi di ayat 3. Illal ladina amanu wa amilus solihat. Yaitu waktu yang kita miliki ya digunakan untuk beramal soleh kira-kira seberapa menit? Ya. Sholat seberapa menit kira-kira? 5 ya. Assalamualaikum gajleng. Assalamualaikum gajleng enggak? Ya. Itu berarti 2. Itu sisanya buat Allah hanya segitu. Mung sakitu. Cuman sedikit. Padahal hakikatnya tadi wal ashr. Innal insana lafi husr. Rugi kita itu. Ya, berada di alam dunia, berada di waktu hari ini, kita rugi hakikatnya. Tapi pengecualian. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Dan dalam saling menasehati dalam kebenaran dan bersabar. Nah, itu orang-orang yang dikecualikan oleh Allah yang tidak akan merugi di dalam waktunya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya materi ini waktu kita itu lebih produktif. Waktu kita itu lebih produktif untuk apa? Untuk meninggalkan nikmat tipu-tipu ini. Ya. Nah, kemudian
Tapi kalau itu benar-benar nikmat, kenapa harus diulang terus? Karena kalau sudah merasakan nikmatnya, nggak usah harus diulang. Ya, dengan sengenah gitu ya. Nggak usah harus kembali. Kalau memang itu nikmat hakiki. Ya. Coba, manusia itu kalau udah di surga, mal mungkin hayang keluar kan. Itu nikmat hakiki. Tetapi nikmat di dunia ya, kalau memang benar-benar nikmat, kenapa harus diulang-ulang lagi? Artinya itu memang tidak benar-benar nikmat. Kenapa setelah fase enak habis, kita selalu balik lagi ke rasa kosong? Rasa geus eueuh. Padahal sudah merasakan enak, tapi balik deh rasa teh. Itu menunjukkan bahwa itu tidak benar-benar enak. Itu bukan nikmat yang hakiki. Ya. Kita lanjut. Nah, pola yang berulang tanpa sadar. Habis enak turun. Habis turun cari lagi, makin dalam. Semakin dalam. Bukan cuma sekali. Ini jadi looping tanpa henti. Jadi dengan nikmat yang sedikit itu ya, kita jadi apa ya? Jadi lupa akan hakikat nikmat itu. Semakin dalam, semakin tertipu dengan nikmat itu. Kita melupakan nikmat yang sebenarnya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala memang memberikan nikmat kepada kita semua. Tapi nanti ya coba lebih diperdalam lagi. Yang terjadi di dalam diri sifat asli nafsu. Ya. Jadi yang ada di dalam diri manusia itu nafsu. Makanya antara kita itu ya semua manusia itu punya syahwat, nafsu. Ya. Apakah nafsu kita itu terkendali atau dikendalikan, atau apakah kita itu sebagai manusia itu dikendalikan nafsu atau dikendalikan wahyu? Ada apa wahyu di sini? Ya. Bahkan Rasul SAW menyebutkan la yu'minuna ahadukum ya hatta akuna tibaan lima jitubihi. Tidak beriman di antara kalian sampai hawa nafsunya tunduk terhadap apa yang aku bawa. Ya, terhadap Islam. Ini hawa nafsu kita itu harus tunduk kepada Islam. Kepada aturan Islam. Jangan sampai sifat asli nafsu kita itu mengendalikan hidup kita. Yang dulu enak jadi biasa. Nah, ini. Kemudian diulang-ulang kan, itu sesuatu yang terulang itu akan biasa. Jadi habit, kebiasaan, sesuatu yang diulang-ulang. Termasuk kebaikan pun kan sama ya. Kalau memang diulang-ulang itu akan menjadi kebiasaan. Ya, jadi biasa. Kita biasa hadir di kopdar, kemudian suatu waktu tidak hadir. Ada sesuatu yang hilang. Nah, begitupun keburukan. Ya. Kalau diulang-ulang itu jadi biasa. Tetapi yang biasa itu jadi hambar. Bosan. Ya. Enak. Hayang deun ada yang lebih-lebih, pengen yang lebih. Ya. Orang itu pecinta Homer ya, dengan dosis tertentu ya. Karena diulang-ulang, dosis yang terbiasa itu sudah jadi hambar. Pengen nambah lagi. Biasanya intisari pengen lebih dalam lagi.
tambah obat, ya, tambah lagi yang lain disebut 3 dimensi, lama sampai mabok. Ini sebagai contoh banyak itu kasus seperti itu, ya. Contoh peminum homer itu saking terbiasanya, kemudian rasa itu jadi hambar, mencoba dosis yang lebih tinggi. Di kampung saya itu ada orang yang sampai mabok kucai aki, coba bayangkan. Ada nggak di sini? Edan nggak itu? Itu saking rasanya itu sudah jadi hambar, kebiasaannya itu sudah jadi hambar. Cai aki, coba bayangkan. Mabok ke tempat tebus. Ingin dosis yang lebih keras, ya, ngerikan itu. Nah seharusnya ini jadi habit, kebiasaan baik maksudnya, ya. Yang dulunya enak, ya, nongkrong di kopdar jadi biasa. Tapi jangan jadi hambar. Butuh dosis yang lebih tinggi lagi ngaji itu. Ya, jangan hanya di kopdar nanti. Nah, sahabat sekalian, nafsu itu suka cepat enak dan gak suka yang berat. Ya, nafsu itu pengen cepet-cepet. Ini kalau berbicara syahwat kepada lawan jenis biasanya begitu. Ingin cepet-cepet gitu. Ya. Nggak sama ngesan, hambar. Nah, akhirnya dari ingin berubah jadi ketergantungan. Dari pilihan berubah jadi kebutuhan. Boro-boro hayang berubah. Ya. Ternyata menjadi ketergantungan dan jiwa manusia itu dikendalikan oleh nafsu. Ini bahaya. Ya, kalau kita hidup hari ini dikendalikan oleh nafsu. Kita semua punya nafsu, semua punya nafsu. Punya goriza. Ya, 3 sebenarnya. Panjang kalau bahas itu, ya. Kemudian anatomi pelarian. Capek, kosong masalah, lari. Lari kepada nikmat sementara. Dan kembali kepada titik awal. Otak diam-diam disetting, kalau gue nggak enak, gue harus lari ke situ. Lamun keur pararusing, lompat kadinya kepada nikmat yang tipu-tipu itu. Kurang lamun keur pararusing kemana? Kopdar, ya. Kopdar. Insyaallah. Ya. Jadi solusi. Pelarian itu harusnya jadi solusi, gitu. Bukan jadi apa? Kembali ke titik awal. Nah, fakta yang paling jujur, masalah utamanya bukan pada nikmatnya, tapi siapa yang pegang kendali. Ya, masalah yang paling utama itu bukan pada nikmat. Ya. Tapi siapa, pertanyaan kepada diri kita hari ini, siapa yang mengendalikan kita? Apakah nafsu atau wahyu? Yang mengendalikan kita hari ini, ya, hidup di dunia ini, yang mengendalikan itu apakah nafsu atau wahyu? Nah, jangan sampai kita hari ini dikendalikan oleh nafsu. Celaka manusia. Kalau hidupnya itu dikendalikan oleh nafsu. Ya. Nah, kita tahu itu menghancurkan, tapi tetap dipilih. Itu maksiat itu tahu akibatnya apa, tetapi tetap dipilih. Instan, berat, tapi abadi. Nah, ini inti dari nikmat tipu-tipu itu. Bal tu'sirunal hayata dunya. Tetapi mereka, ini sebetulnya Allah itu menyebut orang-orang kafir, ya. Bal tu'sirunal hayata dunya, kepada orang-orang kafir sebetulnya.
lebih mementingkan kehidupan dunia, lebih memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik. Nah, ini sebetulnya Allah lebih spesifik kepada orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir itu lebih memilih kehidupan dunia. Ya, dia tertipu dengan pilihannya. Nah, tetapi ini kalau ditarik kepada makna umum, kita sebagai muslim juga ternyata sama. Ya, lebih memilih kehidupan dunia. Lebih memilih nikmat dunia. Bukannya kita bodoh atau nggak tahu. Kita tahu ujungnya bakal nyesel. Tapi kita sadar milih yang enak duluan karena instan. Padahal yang abadi, ya, yang abqa itu jauh lebih baik. Kita menukar ketenangan jangka panjang demi pelarian 5 menit. Ya, abadi. Akhirat itu kan abadi, tidak ada ujungnya. Kalau kita berbicara garis waktu, ya, sebelum adanya dunia ini, sebelum ada manusia, sebelum ada kehidupan, ini ada garis waktu yang tidak terhingga. Kemudian ada penciptaan, ada manusia, ada kehidupan, dan ada alam semesta. Dan ini garis waktunya pendek. Ya. Sebentar sekali. Ya. Sebentar sekali. Dan setelah dunia ini selesai, berakhir, manusia, kehidupan, dan alam semesta ini berakhir, ada abqa yang garis waktunya itu tak terhingga. Hari ini kita mempertaruhkan nikmat yang abadi, nikmat tipu-tipu kepada nikmat yang abadi. Hidup kita itu dipertaruhkan untuk menggapai nikmat yang hakiki atau celaka yang hakiki. Ini modalnya hari ini. Ya. Kalau berbicara umur, misalnya umat Rasul itu kan pendek-pendeknya 60 sampai 70 tahun. Ya. Itu dipertaruhkan untuk garis waktu yang tidak ada ujung. Abqa itu. Ya, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu yang abadi itu lebih baik. Dan kita tukar itu. Ya. Tukar itu dengan nikmat yang sedikit. Jangan sampai sebetulnya. Walaupun ini spesifiknya kepada orang kafir, tetapi umat Islam hari ini kebanyakan mengikuti lebih memilih nikmat yang sedikit itu. Ya. Karena memang ini isyarat, memang sudah ada isyarat dari Nabi bahwa memang umat Islam itu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta akan mengikuti mereka. Ya, yang memilih kehidupan dunia. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kita mengikuti orang-orang kafir. Para sahabat itu bertanya, siapa? Umat Islam akan ikut siapa? Apakah Yahudi dan Nasrani? Siapa lagi kalau bukan mereka, kata Nabi. Nah, kita realita hari ini. Ya. Pemuda-pemuda Muslim hari ini begitu. Lebih memilih kehidupan dunia yang nikmatnya sedikit. Nikmatnya sedikit sebentar. Nafsu mah gede. Tapi ketika ketemu, ngesan. Ya, sedikit. Nikmatnya sebentar. Itu dikenalikan nafsu. Nah, lebih dalam lagi, dunia hari ini jualan pelarian. Bikin gak tahan sepi, terasa sangat normal. Padahal pelan-pelan kita dibuat tergantung. Kita lebih menggantungkan diri kepada dunia yang menjadi pelarian. Ya. Kalau tidak lari kepada
nikmat yang sedikit itu kita terasa tidak normal. Ya. Padahal pelan-pelan kita dibuat tergantung. Lamun teu kadinya deui teh asa ada yang kurang. Nih, dunia itu seperti itu. Yang menipu kita hari ini. Nah, 3 fase nikmat tipu-tipu. 1, enak di awal. Dia ngasih rasa. Ya, bikin penasaran. Itu kan sesuatu yang enak di awal itu ngasih rasa dan bikin penasaran. Tetapi setelahnya itu lemah di tengah. Asa kumahnya. Lemah di tengah itu. Asa nggak ada apa-apanya. Karena sudah terbiasa. Kemudian di akhirnya kosong di akhir. Harganya dia mengambil alih kendali hidup kita. Itu fase nikmat tipu-tipu. Mengambil alih kendali hidup kita. Nikmat yang sedikit itu mengambil alih. Kita dikendalikan oleh nikmat yang sedikit itu. Nikmat yang sedikit itu dikejar-kejar terusnya. Tidak habis-habis, tidak akan ada ujungnya memang. Kalau terus ya diambil, terus diambil dan nikmat itu mengambil kendali hidup kita. Ya, ini renungan yang luar biasa. Baik, sahabat sekalian, yang sebenarnya terjadi, ya, kita kira-kira kita sedang cari nikmat, padahal kita lagi lari dari diri sendiri. Sebetulnya di dunia ini kita cari apa? Kalau mencari nikmat yang tadi, ya, nikmat yang sedikit itu, kita akan tertipu. Padahal kita lagi lari dari diri sendiri. Ya, hakikat kita itu sebetulnya apa? Harus merasakan nikmat yang hakiki. Jadi fitrah kita itu pisurgaeun sebenarnya nikmat hakiki itu. Tetapi justru kita lari dari nikmat itu. Jadi manusia itu terlahir itu dalam keadaan fitrah. Fitrahnya apa? Iman. Fitrahnya iman dan fitrahnya itu pisurgaeun. Tetapi setelah lahir ke alam dunia, ternyata kita lari dari nikmat hakiki itu. Akibatnya hidup normal jadi terasa kosong. Gak kuat diam, gak tahan realita, selalu butuh sesuatu dari luar cuma untuk ngerasa oke. Nah, enak itu nyata tapi bohong kalau lo merasa puas. Dan Allah membongkar ilusi di dalam nikmat yang sedikit itu. Memang ilusi ini dibuat apa ya? Dibuat indah. Zuyina linnasi hubus syahawat. Dibuat indah dalam pandangan manusia. Yang pertama itu banyak itu sebetulnya. Apa saja yang dibuat indah dalam pandangan manusia? Yang pertama, awewe minan nisa'i. Ini ayat selanjutnya kan zuyina linnasi hubus syahawati minan nisa'i. Dibuat indah dalam pandangan manusia perempuan. Ya. Awewe teh. Ini spesifiknya buat laki-laki ya, awewe. Tapi di alam sekuler hari ini ternyata perempuan dibuat indah buat perempuan lagi. Menggoda ya. Anak-anak, kemudian harta, sawah ladang, ternak itu dibuat indah. Kalau tidak memiliki itu teh asa hambar. Ya. Perempuan, anak-anak, kemudian sawah ladang,
peternakan dan harta benda itu dibuat indah. Cigana lamun boga pemajikan ciga artis gitu ya. itu ilusi. Ya. Dibuat indah dalam pandangan kita. Kemudian sawah ladang, harta benda. Kayaknya kalau punya harta sebanyak itu, wah cigana. Kan itu dibuat indah ya dalam pandangan manusia. Rasa enak itu bukan berarti benar. Itu adalah hiasan yang sengaja dipasang untuk menipu persepsi kita. Kecintaan pada hawa nafsu, hubus syahwat, dirancang untuk memikat, bukan untuk menyenangkan. Ini memang ujian. Ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya, apakah ingin mengambil nikmat yang sedikit itu atau meninggalkan? Bukan kita tidak boleh menikmati karunia dari Allah, bukan. Tetapi cara yang kita pilih. Ya, hari ini manusia mati-matian mengejar nikmat yang berupa ilusi itu mati-matian dengan berbagai cara. Kalau memang caranya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, silahkan. Perempuan misalnya ya. Kalau sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, silahkan. Tek opat oke. Ya. Betul ya. Mun duit boga, jeung lamun payu. Loba duit oge ari teu payu mah sok. Ya. Itu suhu loba duit. Ting payun teh. Bukan maksud Allah tidak boleh menikmati yang disebutkan di ayat ini ya. Perempuan. Ya. Anak-anak, sawah ladang, harta benda, peternakan, bukan tidak boleh. Silahkan. Ya. Kalau caranya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Nongkrong. Tadinya disebut nongkrong sampai pagi misalnya nikmat tipu-tipu, bukan tidak boleh sih. Kalau nongkrongnya berbicara positif ya, nongkrongnya itu bisa menaikkan iman, boleh silahkan dinikmati. Kopdar sampai subuh, ya boleh. Bukan Allah melarang itu. Tetapi memang itu jadi ujian bagi kita, ya. Perempuan, ya, dah kahayang mah. So, siapa di sini yang nggak punya keinginan punya istri 4? So, tanya hiji-hiji. Ini berbicara keinginan adalah bukan kemampuan ya. Bukan berbicara kemampuan, tapi berbicara keinginan saja. Pasti KBG hayang. Komo garulis di imahan hiji ewang gitu ya, di mobilan hiji ewang gitu ya, di rasikoana urang da duitna aya gitu kan. Tapi kita tidak berbicara kemampuan, ini berbicara keinginan. Ngayal. Hayang tuh. Hayal. Normal. Ya. Mumpung ngomong majikan. Ini nggak direkam kan? Di sini saya nonton. Kita kasih ke Umi. Saya kayak hayang gitu. Kan mah ya kadang ku istri gitu. Sugana didukung gitu di modalan. Ya. Itu pandangan dibuat indah. Dan Allah sebutkan yang nomor hiji bagi laki-laki itu perempuan. Makanya kan seringkali harta, tahta, wanita. Tilu. Ya. Perempuan, tahta, kedudukan, dan harta. Sadudulur eta teh. Jadi lamun pamajikan ulang temanggih anu berem pasti amek-amekan kunaon? Dulurna eta teh.
Teu panggih jeung dulurna. Jadi lamun hayang sareng-sarenge panggihkeun jeung dulurna. Ya. Ini anu paroga pamajikannya, dan nanti yang belum punya istri kan merasakan. Yang nu karek gigi bener. Lamun kalau istri kita munyan manyun wae nya panggihkeun jeung dulurna. Insyaallah. Ya. Perempuan. Ya, kadituna harta ya, kedudukan dibuat indah. Ini kedudukan kan dibuat indah. Wah, kayaknya saya kalau jadi palurah kayaknya enak ya. Dibuat indah. Padahal pusing kan sebetulnya. Harta, banyak harta sebetulnya pusing juga kita. Pusing juga ini. Ya. Yang lebih bahayanya itu pusingnya ke di akhirat. Ya, saya lanjut ya. Kita tahu itu menghancurkan, tapi tetap dipilih. Jadi nikmat yang sedikit itu menghancurkan. Ya, karena menipu. Tetapi kenapa tetap dipilih? Ya. Instan, berat, tapi abadi. Ini inti dari nikmat tipu-tipu. Ini mah looping ke yang tadi. Oh, balik lagi ya? Iya. Nah itu. Oh ini ya. Tangki bocor yang gak akan pernah penuh. Ya. Seandainya anak Adam memiliki 2 lembah harta, ia akan mencari yang ketiga. Geus beunghar, hayang leuwih beunghar deui. Ya. Ini nafsu. Gorizah, keinginan memiliki harta banyak, ya. Tadi keinginan memiliki perempuan lebih dari satu, ya. Akan dicari lagi. Tapi ini Rasul lebih berbicara kepada harta. Tetapi itu bagaikan tangki bocor, teu pinuh-pinuh. Moal pinuh-pinuh di usian sabaraha pom bensin ge. Karena tangkinya bocor. Jadi nikmat yang sedikit itu bagaikan tangki bocor. Dieusi tapi teu pinuh-pinuh. Terus bocor. Bahkan terus meminta, terus nagih. Ya. Kan teu jalan ya motor lamun tangkina bocor, bensin teh geus dipinuhan tapi eueuh deui kan teu jalan. Terus diisi. Nah, manusia tidak punya titik puas alami. Memang di dunia itu manusia itu hakikatnya itu kepuasannya itu tidak memiliki titik puas yang alami. Akan terus mencari. Apapun bentuk nikmatnya, tongkrongan, hiburan, zat adiktif, atau sekedar scroll HP berjam-jam, tangki hawa nafsu memang didesain berlubang. Semakin diisi, ya, pakai dunia, semakin ngerasa kurang. Hatta tadi punya istri 4 pun, manusia akan tetap kurang. Ya. Itu nafsu. Ya. Punya harta sagunung oge, hoyong deui 2 gunung. Ya. Dan berbicara maksiat pun sama. Ya. Yang tadinya maksiatnya kecil, ya, tiba-tiba ingin naik level maksiat itu. Ya. Dan bahayanya itu kalau sudah terbiasa. Ya. Nah, standar nikmat makin turun, makin mati rasa. Jadi nikmatnya itu semakin turun dan rasanya itu semakin mati. Jika seorang hamba melakukan dosa akan muncul titik hitam di hati. 1 titik. Kalau melakukan maksiat itu di hati itu ada titik noda hitam. Melakukan lagi, titiknya itu nambah lagi. Melakukan lagi, titiknya semakin hitam. Kalau terus diulang-ulang, titik noda di dalam hatinya semakin menutupi. Susah kalau sudah begitu. Ya. Kalau hatinya sudah ditutupi titik hitam dan titik hitam itu menjalar ke seluruh hatinya, ya, karena maksiat, susah memang. Walaupun hidayah itu memang Allah berkehendak kepada siapapun, ya.
Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan nikmat yang sedikit itu ya, maksiat intinya akan tertutup. Sensor tertutup. Dosa mengubah cara hati merespon kesenangan. Mati rasa. Awalnya sensitif, lama-lama hal yang biasa nggak lagi bikin seneng. Butuh dosis lebih keras. Ya, maksiat hayang lebih edan deh gitu ya. Ngejar maksiat yang lebih parah cuma buat ngerasa normal. Hukum wadah hati. Nafsu itu jika tidak disibukkan dengan kebenaran, maka ia akan menyibukkan lo pakai cara yang batil. Kata Imam Ibnu Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi kalau nafsu itu tidak disibukkan dengan kebenaran, ya, nafsu kita itu tidak tunduk kepada wahyu, nafsu kita itu tidak tunduk kepada ajaran yang Rasul bawa, ya, kita akan sibuk, ya, di dalam kebatilan. Sibuk. Ini bahaya kalau kita sudah sibuk di dalam kemaksiatan, sibuk di dalam kebatilan, ini bahaya. Nikmat kita tertukar. Ya. Memang Allah akan berikan, silahkan. Tetapi nikmat yang hakiki tidak akan didapatkan. Ini yang lebih bahaya. Ya. Hati itu seperti wadah, jika dipenuhi dunia, maka sempit untuk akhirat. Al-Ghazali. Al-Ghazali. Jadi kalau kita lebih mementingkan kehidupan dunia, maka akhiratnya sempit. Ya. Hati kita ngerasa kosong bukan karena nggak ada isinya, tapi karena isinya salah. Ya. Penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan sampah dunia, sampah kebaikan nggak punya ruang buat masuk. Itu ngajak-ngajak karena kebaikan mah gitu liur gitu. Ya, asuk-asuk. Itu wadah hati. Makanya sibukkanlah nafsu kita itu dengan kebenaran, dengan kebaikan. Ya, sibukkan di kopdar, ya. Sebetulnya saminggu cukup lah sebetulnya ya. Harus merasa ingin kembali karena kebenaran itu. Walaupun nanti Kang Agnan bisa saja di waktu-waktu tertentunya kita tidak hanya nongkrong di kopdar yang formal seperti ini ya, tapi lebih nongkrong itunya ngopi ya. Tapi kita berbicara Islam itu ngobrol. Kita nanti ada ininya kopsan lah gitu ya. Harusnya kopsan nanti diajak juga teman-teman. Nah, jalan keluar nggak perlu langsung berubah drastis 180 derajat. Wah, dianggap loh. Wah, soleh ya. Ya memang perlu proses lah. Ya, nggak harus berubah drastis. Jual pakai kopiah, jual pakai sarung, jual pakai gamis, gitu ya misalnya ya. Nggak harus. Tetapi mulai dari sini, berani diam. Kalau ada ajakan-ajakan kemaksiatan, ya kita karena kita berbicara waktu tadi ya, kita rugi nggak kita ya? Hakikatnya itu kita rugi nggak kalau ikut sana ya? Kita hitung-hitungan, berani diam kalau diajak ke dalam kebatilan, berani ngerasain, ya, ingin ngerasain hal yang berbeda dari sebelumnya, dari kemaksiatan. Berhenti lari. Ya. Singkat aja. Peran ASI Islam mengembalikan kendali. Ya. Islam itu ya akan mampu mengembalikan kendali. Dikontrol dunia. Jual hiburan instan, membentuk ketergantungan, pelarian dari masalah, hilang kendali. Nah, ini dalam Islam, mengambil kendali bersama Islam, bukan untuk membatasi, tapi melatih kontrol. Ya.
Kita tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki harta yang banyak, enggak. Silahkan kalau mampu dengan cara yang benar, kecuali perempuan ya. 4 ya istri itu. Bayahna. Kalau untuk yang lain-lainnya tidak dibatasi, tetapi kontrol. Salat melatih sadar dan hadir. Ya, salat itu ini luar biasa. Melatih sadar bahwa kita itu adalah makhluk yang memang rendah. Bahkan diciptakan dari sesuatu yang hina. Coba. Ya. Air yang terpancar dari laki-laki itu kan hina. Geuleuh, nya rujit. Kita diciptakan dari itu. Melatih sadar bahwa kita itu adalah makhluk yang hina. Kemudian melakukan sholat itu memang kita bersujud itu kepada zat yang maha sempurna, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar diri sebagai manusia. Hadir. Puasa melatih kontrol, rem nafsu. Ya. Berpuasa mah kan diajak gelut gemung. Diajak pasea, pemajikan berpuasa. Ya. Bahkan kalau puasa wajib mah gitu ya, diajak sama istri juga di siang hari berpuasa kan. Nggak bisa gitu. Kontrol. Nafsu kita itu terkontrol. Ya. Berpuasa. Zikir menenangkan tanpa perlu lari. Ya, kalau kita sedang gelisah, kita banyak masalah kan, zikir. Itu bisa ngambil kendali. Dan kendali kita ada di sini. Ya, di dalam Islam. Maka ambillah kendali itu. Wajib kita mengambil kendali itu agar kita tidak tertipu oleh nikmat yang sedikit ini. Nah, tongkrongan kita, kesimpulannya tongkrongan kita nggak butuh hiburan yang lebih keras. Kita butuh diri yang lebih kuat. Refleksi, kalau kita terus cari nikmat yang sama, kita akan dapat hidup yang sama. Singkatnya. Yang kita rasain itu bukan aneh. Tapi juga bukan aman. Allah sudah bongkar semua modusnya. Di Al-Quran, mesin lo udah mau jebol sekarang. Lo mau jujur ngakuinnya atau narik rem. Atau tetap milih mati ditipu. Ini pilihan kita hari ini. Kita mau pilih nikmat yang menipu itu atau kita mengambil kendali. Ya, diambil kendali oleh Islam. Begitu saja mungkin yang bisa disampaikan. Ya, mohon maaf atas segala keliruannya. Dan nanti sharing itu ada guru saya tuh berdua, ada Ustaz Budi, juga ada Prof Ardi ya yang mungkin nanti bisa lebih menjelaskan, menambahkan yang lebih ini lagi ya. Mohon maaf sekali lagi atas segala keliruannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik ya. Terima kasih banyak untuk Ustaz ya. Syukran jazakumullah khairan kasiran. Kita coba cek dulu. Takbir. Oke, alhamdulillah syukran jazakallah khair. Kang, tadi yang datang telat dari mana, Kang? Kang, dari mana? Oh, Sinangsari. Sinangsari ini perumahan Sinangsari. Oh, diajak siapa? Kang Irfan. Oh, Kang Isan. Oh, temannya Kang Isan. Oh, wawuh munding gitu. Oh, siap. Abi ke orang Sinang Panon, nak? Maharani Abi. Terang tuh. Sinang Panon. BSPI. Oh iya, alhamdulillah. Sareng Kang Sa? Kang Krisna. Oh iya. Terang Andi. Andi Sinangsari. Konveksi. Patoyo. Nah, itu juga teman kita pernah ikut kopdar juga. Terus Gilang? Oh enggak, ya. Hatur nuhun, mudah-mudahan non betahnya. Terus ini juga
kita ngebuka ruang diskusi, silahkan boleh berekspresi. Ini waktunya buat teman-teman barangkali mau menanggapi, baik berupa pertanyaan, pernyataan, atau bisa jadi berupa sanggahan kayak tadi misalnya, tadi kan realita yang dibongkar oleh pemateri setidaknya ada 3 ya. Kita itu kadang nongkrong lupa waktu gitu, kemudian tidak ada isi, sampai pagi bahkan kopi cenaris, kopi pahit, kopi hidung tukang risto, cenah, siap. Terus tadi disinggung juga kadang dilebih-lebihkan dengan nongkrong itu sampai ada minuman, mabuk gitu ya. Dan yang paling parah itu sebetulnya hari ini yang realitasnya bisa kita rasakan sama-sama itu kita tuh sampai kadang-kadang ya nyekrol HP, main HP sampai tadi lupa diri. Lupa apa? Di gorowanku pemajikan teu ngaliuk, di gorowanku budak teu ngaliuk, atau kadang saking teu sadar nanya mun ngobrol bari main HP, obrolan teh kaketik. Kalau yang teu chatting, bari ngobrol obrolan teh kaketik gitu nya, saking go teu yeuna gitu. Nah, tapi sebetulnya tadi secara kesimpulan bukan berarti tidak boleh, tapi memang ini perlu pengaturan aja gitu ya. Kayak tadi nongkrong boleh nggak? Boleh, tapi harus diatur. Apalagi isinya juga harus diatur. Terus tadi minum-minumannya jelas kalau minum-minuman beralkohol atau homer tadi Setia bilang itu tidak boleh. Mungkin diganti dengan kopi misalnya. Kemudian HP juga bagaimana? Sama sebetulnya. Bukan tidak boleh tapi harus dikontrol. Nah, silahkan barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan. Tapi mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, ini udah ada pertanyaan yang masuk, Sedia. Cuman kebetulan beliau nggak datang karena lagi ikut acara May Day. May Day di Bandung. Di mana? Di Jakartanya? Di Jakarta. Nggak ada ya di Bandung ya. Udah semua merapat di satu titik. Atau tadi ayah videonya nu rame. Bagaimana kawan-kawan MBG? Tahu tidak? Tidak. Bingung cek KSPI nanti di tukang. Salah tadi briefing. Ya ini pertanyaannya, tapi tetap pengen dijawab katanya. Jadi apakah kita sebagai umat muslim melanggar syariat? Apakah kita sebagai umat muslim melanggar syariat Islam? Apakah kita sebagai umat muslim melanggar syariat Islam selain balasan di akhirat akankah mendapat sebagian balasan di dunia juga? Oh, jadi kalau kita sebagai muslim melanggar pelanggaran syariat, apakah hanya mendapatkan dosa di akhirat, di dunia menang oke tuh gitunya. Terus jika itu terjadi, bagaimana kita membedakan antara hukuman tersebut dengan ujian dari Allah gitu. Jadi mana membedakan itu saya teh karena tadi melanggar syariat akhirnya iya teh disebut sih hukumana, atau ternyata saya teh tidak melanggar tapi sebetulnya mungkin itu mah dianggapnya ujian gitu. Nah gitu Satya. Ini dari Kang Opik ya, Kang Opik yang tadi terakhir saya motoin ke saya teh lagi di perjalanan naik bus gitu. Nah, dia ini masuk ke kelompok buruh. Ya betul, kepala Menteri LH ya. Nah, Jadi hukuman bagi pelanggar syariat itu sebetulnya di dunia pun sudah dihukum sebetulnya. Ya. Sebagaimana Allah sampaikan, waman a'rado an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah itu, maka penghidupannya sempit. Ya. Penghidupannya sempit, hakikatnya sempit. Walaupun ada orang misalnya semakin maksiat itu semakin benghar misalnya. Ya, betul. Ada ya? Ada. Itu orang semakin maksiat itu semakin benghar. Begitu insaf miskin. Begitu tobat jadi miskin. Dan banyaknya harta seseorang yang maksiat justru itu adalah hukuman. Itu adalah balasan dari Allah, siksa. Ya. Coba banyak harta itu bikin bahagia atau bikin nyaman? Tuh bisa sare cek saya mah. Penyobaan. Cek saya gitu. Kira-kira gitu berenya ya. segala teh. Untung orang pakai motor. Kalau saya mah kan tidur nyenyak ya. Dan naon dipaling di mas saya gitu kan. Itu penting tulus. Tapi orang yang semakin banyak hartanya, semakin maksiat, semakin banyak hartanya, hidup semakin gak tenang.
Beda dengan banyak hartanya dengan cara yang benar gitu ya. Insya Allah gitu. Nikmat itu. Ya. Di dunia pun sebetulnya ya makna dari kehidupan sempit itu bukan memang betul-betul sangsara gitu ya. Tetapi ada kalanya Allah membalasnya dengan banyak harta. Karena banyak harta pun ternyata ujian. Ya. Ujian. Di dunia pun disiksa. Ada yang disiksa dengan harta, ada yang memang dengan betul-betul penghidupannya itu sempit. Betul-betul. Ya. Maksiat, sangsara, wah bekiripu. Ada kan yang sebetulnya orang tukang maksiat, tara sholat acan, tara puasa asan, ripuh sangsara. Rugi 2 kali itu. Ada. Walaupun tadinya siksaan dari Allah itu tidak harus memang betul-betul ripuh hirup gitu ya. Tetapi ada juga istizroj namanya. Semakin maksiat semakin banyak harta. Semakin maksiat semakin kelihatan senang oleh pandangan manusia gitu kan. Nah itu kan pandangan manusia. Tapi hakikatnya pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi disebut juyina linas itu sebuah ilusi. Orang kalau melihat sesuatu yang wah gitu ya. Wah, cigahna gitu. Kan cigahnanya belum merasakan. Tapi kalau sudah merasakan, kerasa. Dan yang lebih parahnya itu siksaan di akhirat. Ya. Pelanggaran syariat. Melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, wah mengerikan ya. Mengerikan, balasan di akhirat itu lebih dahsyat. Lebih dahsyat itu. Ya. Manusia itu akan menyesal. Ya karena rugi dalam menjalankan waktunya itu dalam kerugian itu kerugian terbesarnya itu di akhirat nanti. Ya. 3 kelompok manusia yang akan menyesal. Orang kafir tentu itu penyesalan yang paling berat. Permintaannya itu 2. Ya. Permintaannya itu 2 orang kafir itu. Ketika disiksa ya, Allah tidak henti-hentinya menyiksa di neraka nanti. Dia minta kepada Allah untuk diringankan siksanya. Saking dahsyatnya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, permintaannya itu geus langsung paeh gitu. Geus disiksa paeh, dihirupkeun deui gitu. Geus sekalian paeh supaya tidak merasakan siksa itu. Ya. Dan penyesalan yang berikutnya, manusia itu menyesal ya. Karena seseorang muslim pun bisa jadi teuleum heula. Bisa jadi. Kalau memang amal solehnya itu lebih ringan daripada amal buruknya. Kalau amal solehnya itu lebih ringan daripada maksiatnya, wayahna kan teuleum heula. Tetapi jangan sampai kita merasakan itu. Menyesal. Ya, walaupun punya harapan. Gitu ya, punya harapan ke surga mah bakal gitu ya. Merasakan nikmat, tetapi sangat mengerikan balasan dari Allah. Siksaan dari Allah Subhanahu wa taala kalau berbicara di akhirat. Sebetulnya siksaan di dunia pun sebetulnya sudah mengerikan sebetulnya. Dengan banyaknya harta itu sudah mengerikan juga. Tapi catatan tadi ya, kembali. Kita bukan tidak boleh gitu. Bukan tidak boleh memiliki itu. Tetapi cara dan siapa yang mengendalikan kita. Maka di dunia pun sebetulnya ada siksaan. Ya. Allah balas sebetulnya di dunia pun. Coba sekarang
yang pegang kendali dunia, ya, itu tersiksa sebetulnya di dunia. Amerika itu tersiksa sebetulnya, ya. Mereka harus mati-matian itu ya demi mempertahankan apa namanya hegemoninya di dunia ini. Coba yang mengendalikannya itu seorang kakek-kakek. Kan si Donald Trump umurnya seberapa kan? Pangkolot lamun aya di dia. Bener. Aki-aki kan? Malah 7. Ya. Itu tersiksa mereka itu. Walaupun pegang kendali dunia, sebetulnya tersiksa. Ada yang bilang dia itu aki-aki tantrum. Sampai sibuknya seperti itu. Padahal kurang naonnya. Dunia sudah dikendalikan. Itu. Tapi sibuknya. Itu siksaan dari Allah. Kasiunan teka bagian minyak. Sampai harus jujah-jajah kayak itu kak dia gitu. Dagang gorengan. Sieun teka bagian minyak. Gitu. Sampai harus seperti itu. Capek hidupnya. Capek. Ya. Apalagi ya mereka kan orang kafirnya dikendalikan tentu bukan oleh wahyu. Tapi dikendalikan oleh nafsu. Nah kita kembali ya, umat Islam jangan sampai ya, hidup kita itu dikendalikan oleh nafsu. Jadi intinya Allah balas. Ya, di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fikum. Barangkali teman-teman yang lain ada yang mau bertanya atau menambahkan tadi yang disampaikan oleh Kang Tia. Ya, mau di kopdar mah Kang Tianya, Kang Abu. Fajrin nggak datang. Gede biaya, cenah mau datang udah nanya. Barangkali silahkan teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan. Bangga? Prof kayaknya boleh menambahkan nih. Boleh? Jadi bisa dikaitkan dengan tafkir nih. Beliau ahlinya. Apa tuh at-tafkir tuh? Boleh Nanti sedikit penjelasan. justru saya nih bawa beliau itu mungkin ke depan ya. Bisa gantian sama beliau gitu. Boleh, boleh. Isinya itu ya. Tapi saya juga nanti hadir Prof sini. Panggilannya Prof apa tuh? Prof Ardi. Oh, Prof Kalau di Rancamanyarit. menambahkan tadi ya terkait apa pertanyaan dari Kang Opik begitu ya. Ada Prof mau menambahkan kira-kira? Tanyanya apa tadi ya? Jadi kalau seseorang melanggar syariat, apakah hanya diganjari akhirat saja atau di dunia juga diganjar gitu atau mendapatkan hukuman begitu kurang lebih. Terus cara membedakan antara hukuman dengan cuman sekedar ujian itu seperti apa? Tapi saya tidak harus menjawab pertanyaan tadi ya. Boleh saja, silakan aja. Mau apa yang disampaikan Atau terkait acara atau apapun. Ya. Saya jawab dulu sedikit lah ya, menambahkan. Sebenarnya udah dijawab sama Kang Tia tadi ya. Kebetulan saya manggilnya Kang Tia. Kalau di sana Ustadz semua manggilnya, cuma saya manggil Akang. biar terlihat muda. Jadi mual bapak-bapak orang mah Akang. Nah, pertama bagaimana membedakan ujian sama hukuman? Sebenarnya hukuman ya ujian. Dan ujian itu harusnya tidak kalau kita menyikapinya dengan iman, sebenarnya itu nggak akan jadi hukuman. Karena setiap ujian itu di sini pada sekolah nggak apa ada yang nggak sekolah? Ada yang masih sekolah nggak? Ada yang masih sekolah atau pernah sekolah? Tapi kayaknya udah pada beres. Udah pada beres ya. Kita flashback aja. Kita kan setiap mau naik kelas ada yang pernah tinggal kelas gitu. Kalau setiap naik kelas kan ujian. Pikirnya gitu aja. Jadi kita jangan anggap itu jadi hukuman. Aya nu baong teh. Dihukum misalnya kita hormat ke bendera gitu. Tapi hangna benderana gitu misalnya. Itu juga kan jadi ujian sebenarnya. Ujian orang teh jadi daerah. Mun misalnya gitu deh gitu. Udah mineng. Itu pertama ya tentang hukum dan ujian. Jadi hukum itu sebenarnya jadi ujian. Itu pertama. Yang kedua, yang pertanyaan awalnya gitu ya di
kasih beban nggak di dunia? Saya cerita aja sedikit pengalaman ya. Ini realita ini. Suatu hari kami berkumpul, mau Idul Fitri biasa kumpul, terus ada orang tua sesepuh lah ngobrol. Alhamdulillahnya ayeuna mah baroga mobil, bari garasian kayak gitu. Saware pakai motor, kebanyakan pakai motor, yang pakai mobil 1-2 keluarga. Dan ternyata begitu kita mau tidur, yang pakai mobil tidurnya di mobil. Wow. Karena takut mobilnya lecet. Oh iya. Jadi jangan dikira harta itu justru membuat kita bahagia kalau kita tidak menyikapi itu dengan keimanan gitu. Tidak menyikapi itu dengan oh dunia itu sementara, akhirat selamanya. Bahkan itu jadi beban. Sama tadi juga cerita tentang istri yang 4. Emang enak gitu. Punya istri lebih dari 1, sok ada yang punya istri lebih dari 1 enggak? Bisa share pengalamannya enggak? Saya punya teman ya, punya teman, soleh beliau, ilmu agamanya tinggi. Cerita ke saya, entong sekali-kali si ribu. Jadi ini mah sharing ya, sharing. Artinya nggak semua yang halal juga itu bisa kita menyikapi itu dengan baik. Maka waspada sama hal seperti itu. Nah, saya sedikit masuk kepada materi tentang kemaksiatan. Imam Syafi'i itu bahkan saya baca di beberapa artikel ya, saya nggak pernah baca kitabnya tuh. Tapi Imam Syafi'i yang saya baca beberapa itu, Imam Syafi'i malah bilang mendahulukan meninggalkan kemaksiatan daripada ibadah. Nah, masalahnya orang mah ayeuna ibadah jalan maksiat jalan tang mata. Itu mah jadi pertanyaan berikutnya lah. Ya, terima kasih Kang. Siap. Menarik ya terkait statement tadi terakhir terkait apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali itu kayaknya realitasnya bisa dirasakan kita Imam Syafi'i. Realitasnya tuh kayaknya lebih dekat di hari ini ya. Betul. Jadi ada opsi di mana kita meninggalkan maksiat itu lebih baik dibandingkan tadi beribadah begitu ya. Karena kan ibadah kemudian hese tapi minimal maksiat lah ditinggalkan. Karena begini Prof, saya juga ngerasain di awal-awal saya belajar itu yang saya rasain sulit itu mungkin nanti relate juga sama teman-teman yang lain. Justru bukan ibadah yang sulit itu yang saya rasain ya. Sholat mah gampang menurut saya ya, tinggal sholat gitu secara gerakan. Tapi untuk ninggalin kemaksiatan itu yang susah, beneran. Karena kita mah hybrid. Betul, hybrid jatuhnya maksiat bisa, ibadahnya bisa. Bahkan saya ngalamin waktu masih kerja di Lembang itu, kita tuh suka ada sesi di mana yang disebut dengan Ladies Night. Jadi tiap malam Jumat itu pasti ada itulah ada Malam Jumat. memang begitu. Jadi pas waktu najang maksiat malam Jumat. Saya tuh sampai masih ingat senior tuh ngajak saya di malam itu berangkat mau jam kurang lebih jam 9 jam 10-an. Saya minta izin sholat Isya dulu. Izin lah jangan sholat Isya gitu. Nah itu makanya saya tadi relate dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i itu karena memang akhirnya saya juga ngerasa yang paling sulit itu justru mungkin hari ini meninggalkan maksiat gitu. Dibanding tadi karena mungkin nanti di level tertentu orang benar-benar udah bisa ninggalin baru bisa ibadah gitu. Ya, barangkali teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, masih ada waktu kurang lebih 10 menit bertanya atau memberikan tanggapan atau feel free mau sekedar cerita atau apapun mangga silahkan. Aduk mana juga sepanjang perjalanan kopdar tidak mungkin bisa jadi ada yang mau ditanyakan, disampaikan, bolehlah berkisah juga. Bangga barangkali ada. Wah, belum siap. Atau Pak Guru atau siapapun, Ayuyus, Jainya. Jai, terus Gaftan, terus tadi aduh saya lupa. Tadi saya lupa namanya. Faik, pakai F. Kan orang Sunda mah hesenya ngomong F. Faik. Atau A juga yang baru datang boleh barangkali ada yang disampaikan silahkan. Oh belum siap. Chris tadi biar kikieuan wae dek nanya sok atuh nanya tong ieu tong malu-malu biasanya ngerakeun. Oh iya pakai mic poho. Oh iya. Badannya aja yang gede suaranya kecil. Ustad izin nanya Tad.
Apa hal utama yang harus kita miliki dalam memerangi nikmat tipu-tipu yang tadi dijelaskan oleh Ustadz itu? Modal Sekian, ya. terima kasih. Modal yang harus dimiliki. Meh kuat menghadapi tadi godaan-godaan yang banyak. Baik, pertama memang kita memahami ya bahwa nikmat dunia itu memang menipu. Nikmatnya sebentar dan sedikit sekali. Itu yang harus kita pahami dulu. Bahwa nikmat dunia itu menipu dan sedikit. Ya. Apakah kita memilih yang sedikit atau yang banyak kenikmatan itu? Ya. Karena kan tadi dijelaskan di awal bahwa wal akhiratu khairu wa abqa. Kenikmatan yang sesungguhnya itu bukan di dunia. Dunia itu memang dibuat bukan dibuat ya, bagi kita itu tempat bersusah payah. Bahkan dunia itu disebutkan hanya senda gurau dan permainan saja. Dan senda gurau dan permainan ini yang harus kita menangkan. Nah, maka modalnya itu keimanan. Keimanan bahwa akhirat itu adalah tempat nikmat yang hakiki. Supaya kita lebih lebih meninggalkan lah. Ya. Meninggalkan nikmat yang menipu itu. Dan di sini berbicara nikmat menipu itu kan berbicara maksiat ya sebetulnya intinya itu. Ya maksiat ya. Karena kenikmatan di dunia pun ada yang betul-betul nikmat sebetulnya ya. Betul-betul nikmat yang Allah berikan. Tapi ini berbicara maksiat. Ya, inti dari nikmat tipu-tipu itu kan maksiat. Nikmat yang sebentar dan menipu. Keimanan. Bahwa memang keimanan itu dirancang untuk memahami bahwa kenikmatan yang sesungguhnya itu bukan di dunia. Maka kita tidak pilih itu. Ya. Itu modal yang paling utama. Juga apa? Level berpikir kita. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Prof. Ardi. Ya. Ini kan berbicara keimanan juga berbicara pemikiran. Ya, berbicara pemikiran. Apakah pemikiran kita itu lebih memilih nikmat yang sedikit atau nikmat yang lebih banyak? Karena akhirat pun ternyata diimani itu lewat pemikiran. Nanti pemikiran itu kan ada kalanya akli dan nakli. Nanti Prof. Ardi bisa jelaskan. Bisa nyambung ke sana ya. Another level ya. Pemikiran. Lebih memilih mana. Dan ini luar biasa ya. Mikir saja di dalam Islam itu ternyata ibadah. Mikir teh. Ya. Tapi mikir lu benernya. Mikir lu bener. Karena pemikiran itu kan macam-macamnya. Ada yang pemikiran sahih, ada yang pemikiran salah. Nah, ternyata mikir bener itu ibadah. Ya. Dan keimanan kita itu muncul kan seharusnya dari proses berpikir. Keimanan itu. Maka ya gue kudu mikir. Orang tadi milih nikmat yang sedikit atau nikmat yang banyak. Itu kan pilihan ada di manusia. Dan siapa yang pegang kendali? Nah ini yang jadi masalah itu. Apakah wahyu atau nafsu? Nah hari ini memang realitanya nafsu itu lebih mendominasi pada umumnya manusia. Gitu. Termasuk pemuda-pemuda muslim itu lebih dikendalikan oleh nafsunya. Nah makanya kopdar itu ya menundukkan, mudah-mudahan menjadi wasilah menundukkan hawa nafsu gitu.
Kopdar. Maka teruslah hadir di Kopdar. Nanti pembicara bisa Prof Ardi ya. Minggu depan Kang Agran saya request saja itu. Ya, Jangan Prof bisa menambahkan mungkin barangkali. ini terus dilempar terus ini. Jadi Saya kayaknya sengaja mau beliau. nggak coba dilempar ke paling belakang gitu. Nah, itu ada suhu tuh. Jadi kita ini Beliau mau pamit, mungkin ngasih statement pamungkas hari malam ini. bagaimana Kang Budi dikasih bola lambung nih, kira-kira mau di Heden. Di Heden juga Persib kemarinnya comeback langsung, ngeri luar biasa, juara terus. Dari Kang Budi nih, silahkan Kang Budi. Buat teman-teman yang mungkin baru hari ini datang juga, ini Kang Budi adalah pemateri utama sebelum beliau dimutasi, sebelum pindah ya ke Garut nih. Kita lihat tanggapan dari beliau. Silakan Kang Budi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Tirisnya, Untuk pertama kalinya nyoba jadi peserta ya Kang ya. namun diharap mah panas. Di mah tiris. Kata nikmat oke berarti. Wah, kan enak terakhir. Oke, tadi itu pertanyaannya kan kurang lebih modal utama ya. Mm-mm. Modal utama untuk untuk memerangi nikmat tipu-tipu ini. Kalau menurut saya justru modal utama untuk memerangi nikmat tipu-tipu ini adalah kesadaran. Kesadaran untuk memahami realitas bahwa ini tuh sebetulnya menipu. Nah, masalahnya adalah kemudian bagaimana kemudian kita bisa memunculkan kesadaran itu. Karena kalau kita tidak memiliki kesadaran bahwa suatu nikmat ini tipu-tipu, nikmat ini bukan tipu-tipu atau nikmat yang sebenarnya, justru semuanya berawal dari kesadaran. Kalau kita tidak sadar, kita akan terus menjalani realitas itu terus-menerus. Gitu. Makanya kesadaran itu menjadi fondasi yang paling penting untuk kemudian kita memerangi nikmat tipu-tipu ini. Nah, masalahnya adalah bagaimana kemudian kita memunculkan kesadaran itu. Kan itu yang menjadi persoalan. Kenapa? Karena memang pada akhirnya banyak orang-orang yang tidak sadar terkait dengan nikmat tipu-tipu ini. Nikmat tipu-tipu ini dalam artian maksiat itu tadi kan ya. Karena maksiat itu pasti selalu dikemas dengan hal-hal yang menyenangkan. Kemaksiatan itu pasti dikemas dengan hal menyenangkan. Ada hormon dopamin yang kemudian mendorong itu semua sehingga orang tuh melakukan aktivitas repetition, mengulangi terus-menerus karena memang begitu menyenangkan. Misalkan hubungan relasi antara pria dengan wanita. Ya, hubungan relasi antara pria dengan wanita kalau tidak dibatasi itu sangat menyenangkan. Makanya kenapa banyak muda-mudi bahkan mungkin sampai punten orang yang sudah tua pun masih menjalani relasi pria dan wanita tanpa batasan yang jelas. Kenapa? Sebegitu menyenangkannya. Bahkan kan mohon maaf sampai melakukan hubungan seksual dan sebagainya. Akhirnya ketagihan. Melakukan itu lagi. Judi online juga misalkan. Itu juga kan hal yang kemudian memunculkan rasa senang yang kemudian rasa senang tersebut, kemasan rasa senang tersebut kita anggap sebagai sebuah kenikmatan. Nah, bagaimana kemudian pada akhirnya kita harus memunculkan memunculkan kesadaran itu? Sebetulnya kesadaran itu bisa muncul jika ada benturan antara realitas yang dia jalani dengan kebenaran yang dia pahami. Kalau misalkan dia menjalani suatu realitas tapi tidak ada benturan dengan kebenaran yang dia pahami, dia sampai kapan tidak akan sadar dan akan mengikuti apapun yang dia lakukan. Nah, makanya kenapa ngaji itu membenturkan antara realitas yang dia jalani dengan pemahaman baru yang hakiki. Kenapa disebut pemahaman baru yang hakiki? Karena ngaji itu membuka sakofah kita, membuka cakrawala berpikir kita. Yang asalnya Islam itu dipandang hanya sebagai sebuah ibadah ritual dalam artian sholat, saum, sholawatan, zikir, hanya semacam itu. Tapi ketika kita ngaji, kita tahu kebesaran Islam itu seperti apa. Islam itu kan saat ini seperti pohon yang dibonsai, ya. Potensi untuk menjadi besarnya itu tinggi. Tapi pada akhirnya karena terus dipotong, terus diurus supaya tetap kerdil, ya seperti itu kondisi Islam saat ini. Jadi dipahami saat ini bahwa Islam itu hanya sekedar agama ritual. Makanya banyak orang yang saat ini tidak memiliki kesadaran. Karena bagi dia tidak ada benturan antara pemahaman yang dia miliki, pemahaman dia sendiri dengan realitas yang dia jalani. Nah, makanya ketika kita berbicara tentang
modal utama bagi saya, modal utama itu adalah kesadaran memahami bahwa ini tuh sesuatu yang baik atau buruk. Karena kalau kita berbicara kenikmatan, kenikmatan itu adalah sebuah daya tarik yang dia itu tidak mempertanyakan dulu. Ketika ada sebuah kenikmatan nih, ya apalagi kita berbicara tentang kemaksiatan, nikmat tipu-tipu. Kita tidak akan, ketika kenikmatan itu datang, kita tidak akan berpikir, kita tidak berbicara tentang ini benar atau salah. Karena yang berbicara ini benar atau salah itu adalah pikiran kita, bukan rasa kita. Sementara nikmat itu menyerang perasaan kita. Makanya banyak orang yang tertipu. Kenapa? Karena pengendalian pikiran mereka itu lemah. Kenapa pengendalian pikirannya lemah? Karena mereka tidak memiliki filter yang jelas tentang makna hakiki kehidupan itu harus seperti apa. Tujuan hidupnya pun tidak jelas. Tujuan hidupnya pun tidak dimengerti. Pada akhirnya seseorang itu tidak pernah bisa memahami bahwa ada sebuah kenikmatan yang kemudian membuat kehidupannya itu goyah. Jadi kalau misalnya dipertanyakan lebih lanjut, jadi kenikmatan seperti apa sih yang membuat seseorang itu jatuh gitu ya? Apakah nikmat yang kemudian memang melahirkan kesenangan atau kemudian nikmat yang bisa menggoyahkan tujuan? Justru jawabannya adalah nikmat yang bisa menggoyahkan tujuan. Bukan hanya sekedar memunculkan kesenangan. Karena kalau kita berbicara nikmat yang memunculkan kesenangan, itu banyak. Kita memiliki istri solihah, itu nikmat yang memunculkan kesenangan. Anak yang solih wal solihah, itu nikmat yang memunculkan kesenangan. Rezeki yang kemudian kita dapatkan, itu juga nikmat yang memunculkan kesenangan. Tapi ketika kita berbicara nikmat yang dapat menggoyahkan tujuan hidup, nah di sanalah kemudian nikmat tipu-tipu itu bisa merasuki manusia. Ingat, nikmat yang dapat menggoyahkan tujuan hidup. Apalagi kalau kita dari awal tidak memiliki tujuan hidup. Tidak memahami tujuan hidup kita. Itu yang menjadi masalah. Itu barangkali dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana Riz jawabannya? Mantap. Berarti kuncinya adalah Kesadaran. Nah, cara mendapat kesadaran dengan Ngaji. salah satunya dengan Ngopi. ngobdar. Ya, ngopi bari ngaji. Tuh Satya. Siap. Ngopi langsung sadar. Nah, cuman di sini ngopi bari sadar teh gitu tah. Di bari ngopi di ceramahan. Ya, silahkan barangkali pertanyaan terakhir dari teman-teman yang lain, silahkan. Kang Septa, silahkan Kang Septa. Bari geus dibawa mikna Riz, bawa dia tuh Riz. Punten Riz. Entong terjadi geus kajawab. Ya, alhamdulillah kalau sudah terjawab. Tapi nya oke sih cek saya mah nya. Tadi kan ada beberapa opsi untuk kita bisa keluar dari nikmat tipu-tipu tadi. Salah satu opsinya itu coba diam gitu ya. Tapi saya memahami diam itu tadi kayak seolah-olah kayak gini. Kita kan hari ini seolah-olah kita tuh sibuk banget, otaknya asa berisik gitu nya. Segala dialihkan dari mulai scrolling HP, nongkrong tadi tanpa batas dan lain sebagainya gitu. Sampai saya mikir asa jarangnya saya seukur cicing, seukur ngahulang gitunya. Teman-teman pernah nggak ada di posisi jika nanti tuh bisa gitu nggak seukur cicing ngahulang gitu bisa? Pernah tuh bisa kan? Atel pasti aku udah mau ke HP atau kumaha. Sampai satu waktu saya pernah keluar dari rumah gitunya, niatnya mau moyan, masih sebelum pindah ke RT yang sekarang. Saya lihat ada bapak-bapak usia udah kepala 6 lahnya kurang lebih. Dia ngerokok sama ngopi cuman diem. Kieu ngerokok kieu. Pus gitu. Saya ninggalin teh, ngenah gitunya. Untuk berisik gitu juga teh nyantai gitu. Orang makan ayeuna juga teh bisa. Teu bisa kudu mau ke HP atau kumaha gitu. Nah, ternyata ada penjelasan juga yang menarik dari dokter Ryan yang menjelaskan ternyata penting juga untuk kita ini secara penjelasan neuroscience, penting juga kita merasakan galau, gunah gulanah, bahkan kesepian, kesedihan itu penting kata dia. Bahkan penting sekali kita merasakan kondisi-kondisi seperti itu. Untuk apa? Kalau dia membahasakannya agar kita jadi orang yang kreatif. Jadi kepikiran gitu. Oh bener kudu gitu. Oh bener kudu kieu. Sedangkan hari ini kayaknya belumlah kita menyelesaikan masalah dalam pikiran, geus main HP, kadistrak deui. Geus kitu deui gitu. Jadi akhirnya enggak beres-beres. Nah itu sih jadi relate juga buat saya sendiri.
Dan ini Masya Allahnya mudah-mudahan relate juga kepada teman-teman yang lain. Mungkin itu saja kalau nah betul pengalihan doang kan, pengalihan doang. Dengan solusinya di HP. Iya. Padahal belum tentu setelah buka HP ditutup kosong lagi, galau lagi. Bahkan bisa ditanyakan setelah nonton HP itu kira-kira apa yang tadi ditonton, belum tentu dia paham gitu. Karena saking banyaknya banjir informasi gitu, banjir dopamin tadi kalau kata Kang Budi. Kalau tidak ada pertanyaan lanjutan dari teman-teman, mungkin closing statement Sat, penguat untuk materi kali ini. Baik, sahabat sekalian, tadi betul ya apa yang disampaikan Ustaz Budi bahwa kesadaran ini adalah penting. Bagaimana kita memahami nikmat yang menipu dan nikmat yang hakiki. Ya. Ini kesadaran ini harus dibangun dan ini menjadi pilihan kita. Kita mau memilih nikmat yang sedikit atau nikmat yang banyak. Nikmat yang hakiki. Nikmat yang betul-betul nikmat. Pilihan ada pada kita hari ini ya. Kita akan memilih yang mana. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa wal akhiratu khairu wa akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya, dan kalau nikmat pun memang nikmat yang sesungguhnya. Kita hari ini hidup memang sedang modal kita hidup hari ini memang dipertaruhkan untuk nikmat itu. Apakah kita akan mendapatkannya atau tidak? Ya. Mudah-mudahan memang kita lebih memilih nikmat yang Allah tawarkan kepada kita semua. Nikmat yang betul-betul nikmat. Ya. Yang tidak ada ujungnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan nikmat yang hakiki yang telah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruannya. Bila itu baik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik hatur nuhun Ustaz ya untuk penjelasan kali ini terkait nikmat tipu-tipu. Mudah-mudahan hasil dari kopdar malam hari ini akhirnya kita punya kemampuan untuk mengendalikan apa-apa yang ada di hadapan kita. Bukan akhirnya kita dikendalikan oleh lingkungan di luar kita. Jadi kan sekarang ada dalam kondisi yang kita itu banyak didikte oleh kehidupan luar. Begitu kurang lebih teman-teman sekalian. Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman untuk jangan lupa kopdar kali ini kita pindah dari yang sebelumnya Kamis malam. Sebelumnya Kamis malam, Pak. Tapi karena beberapa hal akhirnya kita pindah jadi Jumat malam. Kemudian karena sekarang ada beberapa peserta yang baru, boleh juga kita mau perkenalan mungkin ya. Jadi perkenalkan kita ini dari Katro ya, kajian trotoar yang memang secara embrio kita tuh lahir dari anak-anak tongkrongan, anak-anak motor juga yang kemudian belajar Islam. Singkat cerita kemudian kita berpikir bagaimana menyebarkan Islam. Kemudian kita bikinlah kajian-kajian di pinggir-pinggir jalan. Nah sekarang juga yang sedang gelar kopdar juga sama di Bandung Utara. Jadi Katro chapter Bandung Utara. Kalau kita Bandung Selatan. Bandung Utara itu di alun-alun tuh, di perantaran, ngumpul kayak gini sama. Kalau dulu sebelum hari ini kita seringnya di Gasibu, nongkrong sama, muter juga kayak gini. Nah kebetulan untuk Bandung Selatan, alhamdulillah Allah mudahkan saya ketemu dengan Arukmana, kemudian Arukmana ngasih akses untuk dilaksanakan kopdar di Kagisik. Maka beginilah rupanya kita gitu ya. Jadi saya juga welcome banget ke teman-teman dan makasih banyak yang sudah hadir. Mudah-mudahan tadi saya bilang ke peserta yang terakhir datang, mudah-mudahan betah begitu ya. Bisa terus nongkrong bareng kita, ngopi sampai sadar, dan akhirnya inputnya kita menjadi orang yang taat sebagaimana yang kita punya hari ini gitu. Dengan grooming atau pakaian-pakaian antum yang seperti ini gitu ya. Itu saja mungkin kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada puisinya Rendra menarik tuh. Apa tuh? Sambil loading boleh. Kalau teman-teman seumuran sama saya mungkin pernah dengar grup yang dibikin sama Rendra. Setiawan Jodi. Oh iya. Kantata Takwa. Jadi judul lagunya itu Paman Doblang.
Tapi kalimat yang menarik itu baitnya itu begini, tentang kesadaran ini. Kata Rendra begini. Ini kita nggak lihat Rendranya, nggak lihat ya, tapi kata-katanya. Kesadaran adalah matahari. Kesabaran adalah bumi. Keren banget ya. Keren. Keberanian menjadi cakrawala. Berat nih, berat. Kebenaran adalah pelaksanaan kata-kata. Masya Allah. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Kesadaran adalah matahari. Kesabaran adalah bumi. Keberanian menjadi cakrawala. Dan kebenaran adalah pelaksanaan kata-kata. Kebenaran adalah pelaksanaan Kata-kata. Masya Allah, luar biasa. WS Rendra ini, biar tahu konteks ya, WS Rendra ini adalah sastrawan. Salah satu sastrawan yang terkenal di Indonesia. Gitu. Abad ke-20 ya. Abad ke-20 gitu. Kalau sastrawan jauh sebelum itu Pram. Karena dia sastrawan perlawanan kalau begitu. Perlawanan. Ya. Kebetulan saya